Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya YBS Channel. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengganti LCD Samsung A7 2017 hanya menggunakan mancis ataupun korek api. Oke, yang belum subscribe jangan lupa tekan tanda subscribe dan tekan tanda lonceng agar kalian selalu mendapat notifikasi hal yang berguna dan lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorial. Pertama-tama kita buka dulu dari tutup belakangnya. Kita buka menggunakan, saya di sini menggunakan plastik pelindung kaca tablet. Kemudian langsung saja kita buka baut-baut yang ada pada penutup mesin Samsung A7 2017 ini. Oke, kita buka. Oke, kita buka satu persatu bautnya sampai selesai. Gunakanlah obeng yang bagus agar tidak merusak baut-bautnya. Oke, kita buka. Kemudian langsung saja kita buka, kita congkel bagian atasnya terlebih dahulu. Hati-hati jangan sampai merusak komponen-komponen yang ada pada mesin. Oke, kita coba kita buka. Oke, kemudian kita taruh di tempat yang aman. Langsung saja kita buka bagian penutup keduanya, yaitu bagian yang di bawah. Kita buka. Oke, saya coba untuk congkel. Oke, pelan-pelan. Oke, sudah terbuka seperti ini. Langsung saja kita buka dulu fleksibel LCD. Oke, kita akan membuka fleksibel LCD karena LCD nya mau kita angkat, maka kita buka dulu fleksibel LCD nya. Oke, pelan-pelan, jangan sampai mengenai ataupun terkena komponen-komponen yang ada di situ, di sekitar situ. Oke, langsung saja kita mulai eksekusinya, yaitu saya menggunakan alat andalan kita, yaitu mancis ataupun korek api. Oke, kita panaskan dulu di bagian-bagian sudutnya. Oke, setelah panas langsung saja kita coba untuk menggunakan cutter sebagai alat bantunya. Oke, bagian belah satunya lagi kita buat dulu celah agar nanti gampang untuk mengeluarkan LCD tersebut. Oke, kemudian keliling di bagian atas. Oke, kita coba. Kemudian di bagian bawahnya. Oke, kita bentuk keliling. Hati-hati ada fleksibel di bawah, makanya kita harus hati-hati ada fleksibel home screen di bawah, makanya kita harus hati-hati. Oke, saya percepat videonya. Oke, sudah dapat celah. Kemudian langsung saja kita kelilingkan agar bisa terangkat LCD nya. Oke, sedikit lagi LCD terangkat. Sebelumnya kita harus sudah membeli LCD-nya, itu sekitar harga sekarang, yaitu kalau yang biasa ataupun yang paling bawah sekitar 300 ribuan ataupun yang paling sedang sekitar 400 ribuan. Oke, setelah terangkat langsung saja kita membersihkan bagian frame-nya, yaitu bekas-bekas lem yang ada di frame kita bersihkan agar nanti bisa presisi. Oke, bersihkan lem-lem yang sisa ada pada frame-nya, karena Samsung ini sangat tipis sekali tapak frame-nya, makanya kita harus benar-benar bersih agar nanti LCD-nya benar-benar duduk. Oke, kita bersihkan sedikit demi sedikit.
penting tidak mengganggu nanti pada saat pemasangan LCD barunya, karena kalau sampai fatal atau tertekan ataupun terjepit LCD baru bisa menyebabkan kerusakan. Oke, langsung saja kita ke tahap selanjutnya, yaitu setelah kita bersihkan, yaitu kita mencoba untuk mengetes dulu LCD-nya. Ini dia LCD yang baru kita beli. Saya mengambil atau membeli LCD yang tipe sedang, yaitu harganya sekitar 400 ribuan. Oke, sebelum itu kita coba kita tes dulu sebelum kita pasang. Kita tes semua fungsi normalnya ataupun presisi dari LCD tersebut, karena jangan main asal lem aja, maka nanti pas pemasangan tertekan maka akan mengakibatkan kegagalan LCD bergaris, tak bisa sentuh ataupun retak ataupun sama sekali blank hitam. Oke, kita pasang fleksibel pada soketnya. Oke, kemudian kita hidupkan mesin HP-nya. Oke, sudah di loading di logo Samsung. Oke, kita tunggu proses loadingnya. Oke, sudah mau masuk ke menu. Kita tunggu proses loadingnya. Oke, sepertinya sudah mau masuk ke menu. Oke, sudah masuk menu. Kemudian kita tes dulu sentuhan-sentuhannya ataupun warna-warna ataupun kontrasnya, harus kita cek benar-benar sebelum kita lem. Oke, saya coba untuk sentuh-sentuhannya dulu, normal atau tidak sentuhannya. Saya coba satu persatu, kita jangan terlampau cepat sekali untuk memastikan LCD ini, karena kualitas LCD sekarang sangat jelek. Saya sering melihat orang posting di grup teknisi mengeluh dengan kualitas LCD sekarang. Oke, kita coba sentuhannya. Harus benar-benar kita cek secara detail, semua tombol-tombol harus berfungsi dengan maksimal. Jangan terburu-buru kita dalam pemasangan seperti ini, karena bisa mengakibatkan penyesalan di belakangan hari. Harus benar-benar kita tes dengan detail. Usahakan agak lama, karena sering kejadian LCD ini kalau dites sebentar saja, begitu dites lama dia bagian komponennya rusak, langsung blank hitam. Makanya kita harus pastikan kualitas LCD yang kita beli ini harus benar-benar bagus dan tidak mengecewakan. Oke, sepertinya sudah tidak ada kendala. Semua sepertinya sudah sentuhannya normal. Bila perlu dites dalam keadaan dicas, karena ada satu kejadian komponen di LCD ini tidak tahan pada pengecasan. Makanya lebih baik saya sarankan saat dicas disitulah dites, maka akan kelihatan yang mana LCD bagus ataupun tidak. Oke, langsung saja kita buka kembali LCD-nya. Sepertinya sudah bagus. Oke, pelan-pelan, jangan sampai fleksibelnya koyak. Oke,
kita bersihkan dulu, kita perhatikan apakah masih ada noda ataupun ada yang menjanggal. Oke, langsung saja kita lem frame atau tapaknya. Jangan terlampau banyak, cukup saja. Yang penting rapi dan rata, dan nantinya tahan lama. Oke, kita tutup dulu lemnya. Kemudian langsung saja kita pasang LCD-nya ke frame-nya. Hati-hati, harus benar-benar pas pada dudukannya, jangan sampai salah, dan jangan ditekan dulu sebelum duduk. Maka kita harus hati-hati, harus kita paskan dulu baru kita tekan perlahan, jangan terlampau kencang. Oke. Kemudian setelah rapi, langsung saja kita pasang fleksibel LCD-nya. Oke, kita pasang lagi. Kemudian langsung kita hidupkan ataupun nyalakan mesin HP-nya. Oke, sudah mulai di loading. Oke, langsung kita kasih karet 1 sebagai pengaman, dan kita coba sisip-sisip yang mana bagian yang kurang rapat ataupun yang kurang banyak lem, kita sisip. Oke, di sini saya menggunakan lakban, tidak menggunakan karet, karena menurut saya LCD yang sekarang ini tidak begitu tahan untuk dikareti di bagian tengahnya. Maka saya cari aman menggunakan lakban. Oke, saya lakban di bagian-bagian yang menurut saya penting untuk dirapatkan. Oke, saya coba melakban pinggiran-pinggirannya. Oke, jangan terlampau ditekan di bagian atas, cukup dilakban saja. Kita coba lagi sentuhannya, apakah masih berfungsi dengan normal atau tidak. Oke, masih berfungsi dengan normal. Oke, kita coba kerapatan bagian bawahnya. Kalau belum rapat, kita sisip lagi menggunakan lem agar nantinya lengket dengan maksimal. Oke, langsung saja kita kasih lakban lagi di bagian yang lain. Saya coba bagian bawah dulu biar lebih rapat. Kemudian di bagian bawahnya lagi agar hasilnya nanti maksimal. Oke. Kita periksa lagi keadaan layar tadi, apakah masih normal atau terganggu. Kemudian kita sisip lagi di bagian sampingnya biar lebih kuat nanti hasilnya. Kemudian kita lakban lagi di bagian pinggirnya. Dan di bagian samping bawah juga kita kasih lakban juga, samping-sampingnya. Oke, kita periksa lagi keadaan LCD-nya apakah masih normal. Oke, langsung lagi kita kareti sedikit, jangan terlampau 2 kali, cukup sekali aja, jangan dilipat 2 kali. Oke, kita kareti seperti itu untuk menjaga.
Kemudian kita laban lagi di bagian sampingnya. Oke, setelah ini kita menunggu lemnya kering, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah kering ini, setelah 4 jam ataupun 5 jam, saatnya untuk dibuka dan mau kita pasang tutup belakang dan casingnya. Oke, kita buka satu persatu lakbannya. Hati-hati jangan sampai komponennya kena. Perlahan-lahan tapi pasti, jangan terlampau tergesa-gesa. Kita coba. Oke, kita buka satu persatu. Oke, kita ambil tutup belakang ataupun back covernya dan juga baut-bautnya. Oke, kita bersihkan dulu, jangan sampai ada baut yang menempel pada tutup belakangnya, karena nanti pada saat pengeliman tidak rapat. Oke, kita ambil baut-baut yang menempel pada lem di belakangnya. Oke, kemudian kita langsung saja kita pasang penutup mesinnya terlebih dahulu. Kita pasang penutup mesinnya. Kita perhatikan adakah baut yang menempel. Sebelum dipasang jangan main asal tekan. Oke, kita pasang. Kemudian langsung saja kita pasang baut-bautnya. Kita pasang dulu bagian atas, kemudian langsung saja kita pasang baut-bautnya. Oke, satu persatu kita pasang. Oke, kita pastikan dulu keadaan tombol on off-nya berfungsi atau tidak setelah dipasang bagian penutup belakangnya, karena terhubung oleh di bagian belakang. Oke, setelah itu langsung saja kita lem di bagian penutup belakangnya. Oke, kita lem di bagian tapak yang tersedia. Cukup seadanya saja, jangan melebih-lebih. Oke, kemudian kita lem bagian kameranya, harus nempel di tutup belakangnya. Terlebih dahulu kita bersihkan dulu kaca pelapis kameranya agar nanti hasil kameranya jernih, tidak terganggu oleh abu. Oke, kita lem di bagian sudut-sudutnya, dan kita lemkan. Kemudian langsung saja kita pasang di bagian belakang dan kita lem, kemudian langsung kita kareti. Oke, kita rapikan, kemudian langsung kita karetin agar rapat. Kemudian kita tes lagi fungsi dari LCD-nya. Oke, semuanya normal. Kita tes lagi fungsinya, apakah usaha kita berhasil ataupun tidak, maka kita harus cek dulu. Oke, sepertinya berhasil. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.